Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Umar hadir lagi menyapa mitra JIC di pagi hari ini. Dan apa kabarnya untuk mitra semua? Semoga sehat selalu ya, dalam keadaan yang paling bahagia tentunya hari ini. Dan di tengah aktivitas mitra JIC, Andi juga mendoakan semoga kita semua lapang dengan segala aktivitas hari ini. Amin. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mitra JC Andi Umar hadir di hari Selasa ini di satu program forum publik. Nah, sebelumnya diucapkan terima kasih dulu nih untuk mitra yang memilih siaran kita di forum publik hari ini. Pastinya kami di setiap siaran, di setiap hadir dengan tema-tema yang menarik tentunya, seperti halnya hari ini. Untuk itu mitra JIC tetap bergabung bersama kami sampai nanti di penghujung kebersamaan kurang lebih 60 menit ke depan gitu ya. Nah, kita punya tema hari ini dengan yang sudah kami pilihkan, yaitu Managing People with MBTI. Nah, seperti apa dan bagaimana nih? Karena kenapa kita mengangkat seputar tema ini? Mungkin mitra ya, mungkin kita termasuk salah satu orang yang merasa ketika misal para mahasiswa nih, menentukan pilihan kuliah, kayaknya nggak menikmati banget nih, kayaknya nggak gue banget nih gitu kan. Akhirnya kita sampai di semester sekian pun nggak begitu menikmati. Terus misal kita dihadapkan dengan sebuah pekerjaan, tapi kok kenapa ya masih ada keluh kesah sepanjang melaksanakan pekerjaan itu. Walaupun mungkin Anda pikir gaji kayaknya udah dianggap pas, tapi lagi-lagi Anda merasa bukan kita banget nih gitu. Sehingga keraguan demi keraguan masih terus menghantui kita semua. Untuk itu mitra JC mungkin ada sesuatu yang belum kita temukan. Nah, hari ini kita bicara tentang Managing People with MBTI gitu mitra JC. Ini sebuah tes kepribadian untuk hari ini dan masa depan kita, agar tadi kalau Andi ilustrasikan beberapa contoh tadi, ketika kita menemukan satu aktivitas itu benar-benar kita merasa ini passion kita banget gitu kan, ini sesuatu yang kita sukai banget gitu ya. Nah, untuk itu mitra JC bergabung bersama kami karena sudah hadir bersama kita Pak Khairul Hakim SPSEMM. Kita akan berbincang banyak bersama beliau sampai nanti di penghujung ya. Tapi sebelum kita masuk di tema yang sudah disiapkan, kita akan bincang sebentar dengan Pak Khairul Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Khairul? Alhamdulillah baik. Pak Ade bagaimana? Ustaz Ade. Kalau di siaran Andi disebutnya Andi Umar. Andi Umar. Keren ya. Nah, luar biasa ya. Baik Pak Khairul, terima kasih sudah hadir di studio ya, di tengah aktivitasnya meluangkan waktu untuk Andi Umar dan untuk mitra JIC gitu ya. Sedikit kesibukan. Kalau Andi Umar lihat sedikit profil dari Pak Khairul itu kan akademisi, praktisi, ini kan agak sulit untuk mengatur waktu kan. Terus juga aktif di APHALI ya, Asosiasi Profesional HRD Legal se-Indonesia. Jadi pas nih kalau kita bincang tema yang satu ini sebenarnya terkait HR salah satu. Iya. HR. Oh gitu. Oke Pak, seperti apa sih kesibukan? Kalau untuk kesibukan saya dosen mengajar. Fokus saya memang SDM ya, area riset saya SDM, jadi cocok juga. Praktisinya juga HR juga, saya HR di PT Orbit Security System. Jadi pas ada ilmunya langsung kita bisa praktek seperti itu. Dan kebetulan juga dari Pak Erwin Lesah itu Ketua Umum APHALI meminta saya untuk menjadi Ketua Divisi Pendidikan Pemberdayaan Profesi Asosiasi Profesional HRD Legal se-Indonesia. Salah satu dulu pecahan Apindo. Oh ya, gitu. Seperti itu. Berarti pas ya, dari kesibukan sehari-hari, dari akademisi, dari praktisi, semua sangat berkaitan dengan apa yang kita paparkan hari ini nih mitra JIC. Begitu mitra, jangan suka nanti bergabung bersama kami. Kalau misal ada tanggapan atau pertanyaan juga boleh diajukan bersama kami. Karena siaran kita selain diakses melalui FM 107.7 juga melalui audio streaming di www.islamic-center.org.id dan juga live Facebook Radio JIC. Dan jangan lewatkan kalau Anda ingin mengulang kembali melihat tontonan siaran kita hari ini, bisa diikuti di channel YouTube kita JIC TV. Jangan lupa bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar terus
meluas kemanfaatan siaran kita dan Anda mendapatkan notifikasi siaran atau video-video terbaru kami. Amin. Nah, Pak Khairul, kita akan langsung masuk di pembahasan tema tentang managing people with MBTI gitu ya. Mungkin sebelum Adi menghadirkan beberapa pertanyaan, mungkin Pak Khairul bisa jelaskan tentang apa itu MBTI dan mungkin hal yang berkaitan dengan kita masuk ke slide pertama ya. Boleh, coba ya. Jadi biar kita terstruktur, karena MBTI ini ya kita mesti paham dulu apa pengertiannya dan maksud tujuannya. Oke. Dari awal ya? Dari awal. Nah, iya. Managing people with MBTI. Nah, kita masuk. Ini ada cara pandang manusia. Cara pandang manusia kita bisa lihat ada kubis di sini. Ya kan? Dari kubis ini kita bisa lihat, dari kubiknya kita bisa lihat. Dia bisa melihat secara dalam, artistik, atau dia bisa melihat secara praktikal. Jadi ada yang seperti teoritik, ada yang seperti praktikal. Nah, kalau misalnya dia teoritik, dia bisa membuat sketsa. Kalau dia secara praktikal, dia bisa buat bangunan. Seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat dari sudut pandang perasaan kan. Nah, manusia itu bisa dilihat dari sudut pandang perasaan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mudahnya seperti itu ya. Nah, terdapat 4 basic personality seperti iklim. Iklim kalau di subtropis itu ada 4 iklim, ada iklim semi, ada gugur, panas, bahkan musim dingin ya, salju seperti itu. Nah, MBTI dari Myers-Briggs Type Indicator. Managing people with MBTI. Managing people seperangkat ilmu dan seni untuk mengolah SDM, sumber daya manusia, guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kita bahas managing people-nya dulu sebelum kita masuk ke MBTI. Seperangkat ilmu dan seni. Ilmu kita pakai otak kiri, seni kita pakai otak kanan. Jadi nggak cuma sebatas teori, tapi juga pengalaman yang kita dapetin. Nah, ilmu dan seni dengan serangkaian fungsi atau mengolah ini maksudnya memanage serangkaian fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, SDM manusia, guna mencapai tujuan. Tujuannya apa? Kita ngedapetin orang yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Itu yang dicari sebenarnya. Itu yang dicari. Semua serba tepat ya. Semua serba tepat. Secara efektif dan efisien. Efektif itu dia tepat guna, efisien itu tepat hemat dalam dalam waktunya. Seperti itu. Nah, jadi nggak berlama-lama kita untuk mencari orang yang tepat, dalam waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Banyak sekali yang kita lihat, manusia ya, utamanya orang ya gitu ya, kita sebut ya personil atau staff atau apa gitu. Dia misalnya masuk ke dalam suatu pekerjaan, gajinya gede, tapi dia nggak asik, nggak enjoy. Begitupun juga kita bisa lihat juga ada seorang yang masuk jurusan dari SMA-nya dia masuk ke perkuliahan, dia nggak enjoy juga. Padahal itu udah universitasnya bagus, jurusannya juga bonafit, tapi dia nggak enak. Nah, ini yang kita mesti analisis sebenarnya kenapa sih? Dan salah satu yang bisa menganalisis hal tersebut adalah kepribadiannya, dia cocok atau enggak. Jadi untuk mengatakan orang yang tepat di tempat yang tepat, itu ada 3 indikatornya. Salah satu adalah kepribadian, atau saya bisa nyebut attitude ya. Yang 2 lagi saya sebut kompetensi, 1 lagi kita sebut sebagai pengalaman. Jadi ada knowledge, ada pengalaman, ada kompetensi, ada juga 1 lagi attitude. Nah, salah satu untuk melihat dia itu orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, apa sih? Kita punya instrumen namanya MBTI. Kita salah satu instrumen yang mengungkap kepribadian individu yang dikembangkan oleh Catherine Briggs dan Isabel Briggs. Catherine Briggs maknya, Isabel Briggs itu anaknya. Berdasarkan teori kepribadian Gustav Jung. Ini waktu lagi Perang Dunia Pertama. Dia lahirnya bukan dari Indonesia. Dia dilahirkan bukan dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Tapi ini kalau saya bisa katakan terinspirasi dari Al-Quran. Gitu. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada panas, ada dingin. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nah, MBTI itu dasarnya adalah berpasang-pasangannya itu. Jadi kita bisa lihat MBTI bersandar pada 4 dimensi utama yang saling berlawanan. Ada siang, ada malam, seperti itu. Yang mana pada kenyataannya semua manusia memiliki semua. Namun kita cenderung nyaman pada salah satu arah tertentu. Ada laki, ada perempuan. Ada yang laki banget, laki tulen, jadi benar-benar maskulin. Ada perempuan tulen, benar-benar feminin. Tapi ada tengah-tengahnya. Misalnya dia fisiknya laki-laki, tapi gayanya perempuan. Karenanya dia bisa lunglai. Atau kita bisa sebaliknya perempuan tapi dia gayanya kayak laki-laki, dia tomboy. Nah, seperti itulah kepribadian MBTI itu berdiri seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
Nah, 4 basic personality di MBTI itu kita bisa melihat ada orientasi energinya, dia apakah ekstrovert atau introvert. Nanti kita bahas ya, kita bahas satu-satu. Kita sekarang ini kita buat pola pikirnya dulu MBTI, pola apa sih maksud dari MBTI-nya. Terus memproses data, bisa sensorik, bisa intuitif. Terus mengambil keputusannya, dia bisa feeler, bisa thinker. Dia fleksibilitas, bisa judger atau perceiver. Iya, dan ini seperti siang dan malam. Siang dan malam. Ada perlawanan yang berbeda. Kita coba lihat dari orientasi energi. Ada ekstrovert, ada introvert. Dia di luar atau dia di dalam. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk luar, atau dia banyak menghabiskan energinya untuk ke dalam. Seperti itu. Memproses data, dia bisa sensorik, bisa intuitif. Dia sifatnya itu memproses data hari ini dan sekarang, atau dia pakai zona kemungkinan. Dia bisa kepastian, sensorik, atau dia bisa pakai zona kemungkinan. Nanti kita akan bahas lebih detail. Mengambil keputusan, dia feeler, dia pakai perasaan, atau dia pakai pemikiran. Dia subjektif, atau dia objektif. Gitu. Fleksibilitas, dari waktu, dia judger terencana, atau perceiver, dia tidak terencana, atau dia spontan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ya. Jadi ada 4 personality dasar ya basicnya ya? Ya, lebih tepatnya dimensi. Yang akan kita mau lihat 4 dimensi ini sehingga menghasilkan satu karakter yang cocok dengan kepribadiannya. Nah di sini ada extrovert versus introvert. Nah, ini udah mulai kita udah mulai masuk terjemahkan ya. Apa sih extrovert? Nanti kita sebut extrovert E ya. Introvert kita sebut I. Oke, extrovert apa? Tipe pribadian yang suka dunia luar. Jadi dia suka dunia luar. Indikatornya nanti kita baca satu persatu ya. Introvert tipe pribadi yang suka dunia dalam. Jadi bertolak belakang. Ada yang luar, ada yang dalam. Seperti itu. Nah, extrovert itu energinya besar. Introvert energinya kecil. Extrovert dia lebih suka berbicara bila dibandingkan mendengar. Introvert dia lebih suka mendengar daripada berbicara. Kan? Bertolak belakang kan? Betul. Nah, terus extrovert dia bertindak dulu baru berpikir. Jadi dia ngelakuin dulu baru mikir belakangan. Aduh, coba tadi nggak begini. Nah, tapi introvert dia mikir dulu baru bertindak. Terus extrovert dia suka peran publik daripada belakang layar. Tapi introvert dia suka peran di belakang layar. Tidak muncul ke permukaan. Ya. Sekarang kita ambil unitnya. Nah, sekarang Andi Umar, Bapak Andi Umar, extrovert atau introvert? Saya lebih cenderung mana? Introvert kayaknya. Coba. Benar sih? Coba lihat ya. Energi besar atau energi kecil? Maksudnya semangat atau nggak terlalu semangat? Maksudnya draftnya stabil atau draftnya itu meletup? Stabil kayaknya. Stabil. Oke, kita anggap introvert. Suka bicara atau mendengar? Bicara. Serius? Bertindak dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru bertindak? Berpikir setelah itu bertindak. Siapa bilang? Biasanya kalau orang yang bicara rata-rata dia bertindak dulu. Jangan bicara yang jadi pas sudah selesai baru mikir. Harusnya tadi gitu. Kalau orang berbicara kan pasti bertindak duluan dan setelah itu dipikirkan, gitu kan. Jadi dia harus spontan kan? Kalau misalnya dia dia berpikir dulu baru bertindak, dia nggak spontan. Nah terus peran publik belakang layar ini udah jelas-jelas peran publik di depan layar itu. Dari depan layar, bukan belakang layar, berarti extrovert. Gitu ya? Kita bisa bilang ekstrovertnya kan 75%, tadi kan energi besar, energi kecil kan, introvertnya 25%. Tapi dominannya ekstrovert. Jadi satu kunci E ditulis buat Bapak Andi Umar. E dulu pertama, berarti dapat satu dimensi kepribadian MBTI. Bapak Andi Umar dapat kalimat huruf E. Bukan I gitu ya. Nanti kita lihat E itu apa sih? Iya, E itu apa sih? Nanti kan digabungin sama dimensi-dimensi lain terkait dari MBTI-nya. Baik. Kita lanjut ya. Sensorik versus intuitif. Nah, sensorik bersandar pada fakta yang konkret, praktis, sama realistis. Intuitif itu melihat hubungan abstrak dan konseptual. Nah, sensorik, lihat di sini indikator-indikatornya. Kalau tadi kalau dibilang apa sih pengertian sensoriknya, sekarang kita masuk indikatornya dari sensorik. Sensorik itu detail, intuitif itu umum. Jadi melihat segala sesuatu secara spesifik atau general. Terus sensorik pragmatis, intuitif inventif. Nah,
Sensorik itu hidup di hari ini dan sekarang. Intuitif itu berimplikasi masa depan. Sensorik dia lebih menghargai solusi praktis, intuitif dia menghargai gagasan kreatif. Coba Ustadz Ade Umar cocoknya di sensorik atau intuitif? Sensorik saya sebut S, intuitif kita sebut N. N bukan I ya. Kalau I tadi udah I kan? Ya. Tadi introvert. Lebih cenderung kemana? Yang mana? Detail apa umum? Saat ngelakuin sesuatu itu, ngelihat kalau membaca buku itu langsung dibaca atau lihat dulu daftar isinya, atau lihat dulu judulnya, baru punya gambaran kan? Betul. Berarti kita tarik intuitif. Oke, berarti satu poin intuitif. Yang kedua pragmatis atau inventif. Pragmatis itu apa adanya. Jadi melakukan jadi berada di zona kepastian. Sedangkan inventif itu berada di zona kemungkinan. Lebih suka yang pasti-pasti apa lebih suka berhayal? Tapi kalau udah tua sih Pak ini pasti-pasti ya. Yang pasti ya. Sudah lewat masalah hayalnya. Cuma sampai sekarang itu masih punya gambaran besok mau apa, atau hidupnya tuh mengalir aja deh, udahlah. Gimana nih Badara? Oke. Cenderung kemana? Cenderung ke pragmatis ya. Oke, pragmatis. Berarti 50-50 ya. N1, S1. Masih berimbang lah ya. Sekarang hidup di hari ini dan sekarang ada implikasi masa depan. Nah, iya. Kita sebelum ketemu di sini, Ustadz Ade Umar bilang, saya mau S3 nih. Nah, berarti implikasi masa depan kan? Nah, berarti kita masuk intuitif, N. 2:1. Nah, kita lanjut. Solusi praktis atau gagasan kreatif? Gagasan ya biasanya. Gagasan praktis. Berarti 75% intuitif, 25% sensorik. Kita ambil satu huruf lagi. Tadi E, sekarang I, N ya. Tadi kan? Tadi sekarang N. Oke. Lanjut lagi. Jadi biar kita bisa. Saya tulis nih. Saudara saya udah punya 2 kata kunci. Kata kunci pribadi saya nih ya. Pribadinya. Tadi pertama E ya. Kedua N. Oke. Extrovert dan intuitif. Okay. Kita masuk ke thinker sama feeler. Thinker menggunakan logika dan analisis dalam mengambil putusan. Oke. Sedangkan feeler melibatkan perasaan dan empati dalam mengambil putusan. Udah paham deh. Jadi kita udah mulai gambaran gedenya udah paham tuh feeler apa, thinker apa. Nah, kita lihat secara indikatornya, secara detailnya. Thinker objektif, feeler subjektif. Maksudnya objektif. Kalau dia salah, benar-benar. Tapi kalau feeler, tar dulu nih menurut saya. Biasanya suka ngobrol begitu, perasaan. Saya langsung jawab nih kalian. Saya subjektif. Perasaan ya? Iya. Suka debat atau menghindari konflik? Saya menghindari konflik. Berarti kayaknya feeler 100%. Jujur, keadilan, harmoni, kasih sayang. Kalau Badara saya mau Badara nih ya. Harmoni, kasih sayang. Roman-romannya ke situ ya? Melihat kekurangan atau melengkapi kekurangan? Melengkapi kekurangan. Ini mudah kok baca. Kalau ini agak mudah ya. Nah Bang, dia extrovert, introvert mudah, thinker feeler tuh gampang. Jadi kita sebagai seorang yang di luar dari diri sendiri, misalnya kita jadi orang lain, itu kalau kita ngeliat orang lagi jalan atau kayak gimana, itu kita bisa nyebut dia extrovert, dia introvert. Dia extrovert, dia feeler, dia thinker, gampang itu kita bisa lihat. Jadinya nanti pas sudah ketemu, kita jadi kayak orang ini, kita jadi kayak apa? Kalau dibilang tuh kayak dukun. Bapak ternyata tuh orangnya ekstrovert itu. Jadi nanti kita tinggal ngobrol aja sama dia. Wah, kok kamu tahu sih? Nah itu karena kita udah punya yang namanya alatnya atau instrumennya. Nah, balik ke layar, berarti Ustadz Ade Umar feeler. Feeling ya. Thinker kita hurufnya T, feeler hurufnya F. Berarti Bapak F. Ya. Jadi jadi N, F ya. Oke. Lanjut lagi. Saya ulang lagi. E-nya extrovert, N-nya intuitif, dan F-nya feeler atau feeling ya. Oke. Lanjut ya. Masih berapa lagi? Satu lagi. Karena 4 dimensi ya. Berarti kita bisa tebak nih sekarang apa? Judger atau perceiver. Judger bertumbuh pada rencana yang sistematis dan teratur. Perceiver bersifat fleksibel, spontan, dan adaptif. Gambaran gedenya udah kita bisa baca. Sekarang kita masuk ke draftnya. Atau spesifiknya atau indikatornya. Serius atau santai? Padahal santai. Santai atau serius sih? Santai. Udah kelihatan santai. Terjaga atau spontan? Nah ini juga kayaknya spontan ya. Spontan kayaknya. Terus habis itu terencana apa fleksibel? Jadi kaku nggak tuh? Terencana kan kaku.
mesti jadwal. Kurang ya, kita kurang terencana. Fleksibel kan? Fleksibel berarti ya. Bekerja baru bermain atau main dulu baru bekerja? Nah ini berarti apa? Anak Ngopi dulu atau kita begini nih, atau begini dulu baru saya ngopi. main dulu baru. Berarti kita bisa bilang perceiver. Tulis E. Perceiver. J itu J, ya. Jadger itu J, perceiver itu P. Berarti ENFP. Oke, kita bisa lihat langsung, kita masuk. Kita analisis kan? Tadi kan berarti 75% extrovert, 75% intuitif, terus 100% feeler, 100% perceiver. Kan gitu kan? Berarti kita bisa menganalisis. Setelah kita bisa analisis, baru kita bisa lihat, gitu kan? Oh iya. Tapi persentasenya pun sangat support di itu ya, nggak langsung menjudge di situ. Menjudge nggak bisa. Enggak, ya. Jadi nanti, jadi kita bisa melihat orang itu nggak selamanya dia itu yang tadi saya katakan, dia laki memang, tapi dia ada gemulainya. Dia perempuan, mungkin ada tomboynya gitu ya. Nah, sama seperti kepribadian. Itulah yang saya suka dari MBTI. Dia nggak menjudge, tapi dia memberikan opsi di beberapa titik. Dan dihargai ya. Berapa persen dia. Nah, kita bisa analisis. Berarti Ustadz Andi Umar posisinya tadi di extrovert, intuitive, feeler, perceiver, atau saya sebut ENFP. Siapa sih dia gitu kan? ENFP. Siapa sih dia, kita lihat. Nah, coba. Inspirator. Tipikal. Keren banget badannya ternyata. Inspirator. Badannya, tapi badannya nggak ada. Kata badannya di mana ini inspirasinya gitu. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat ya dari inspirator, ini kan ada ENFP. Kita bisa interpretasi melalui 2 unit ya. Satu unit kita sebut sebagai EP. EP itu kita bisa tarik dia orang pemasaran. NF itu dia filsuf. EP itu dari extrovert dengan extrovert, perceiver kalau digabung, EP itu tipikal manajer kan kita sama dari area riset kemarin kan. Area riset kita kan di manajemen fungsional kan ada 4. Ada SDM, keuangan, pemasaran, produksi operasi. Tapi kita coba sebut PO itu produksi operasi, kita sebut teknisi, gitu ya. Nah, kalau misal kita bilang yang tadi kan pemasaran digabung sama filsuf, jadilah inspirator. Gitu. Enaknya gimana gini, Ustaz? Waktu lagi kita berada di posisi, misalnya kita sebagai SDM di suatu perusahaan, mau merekrut orang, kita mau merekrut orang kan, orang datang ke kita. Terus kita yang lagi butuh tempatnya, misalnya yang lagi kosong, itu orang keuangan. Kita cari introvert jadger di sini posisinya. Tinggal kita mau cari tipikal apa? Apakah dia tipikal teknokrat yang bekerja, kemanusiaan yang memberi, ilmuwan yang selalu membaca, atau filsuf yang selalu merenung? Tinggal pilih. Ternyata kita nih perusahaan lagi emang benar-benar butuh keuangan untuk kegiatan kita mesti didetek kan? Oh ya udah kita pilih yang teknokrat, pilih yang ISTJ. Keuangan benar-benar keuangan teknokrat. Kalau kita udah bisa mendapatkan keuangan teknokrat, kerjaannya dari segi kepribadian dia udah mumpuni, tinggal kompetensinya aja. Apakah dia bisa Microsoft Excel enggak? Dia bisa Dia bisa software keuangan seperti Zahir dan lain sebagainya. Dan itu bisa dipelajari. Dan itu bisa dipelajari. Kata kuncinya dia udah dapat yang namanya kepribadiannya dia, sehingga kita bisa bilang orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, dulu juga kita bisa bilang ada yang namanya teori kepribadian. Saya sebut kepribadian nggak apa-apa ya untuk sementara. Jadi sebagai suatu gambaran, ada Hippocrates punya yang teori 4 kepribadian. Itu sanguinis, melankolis, flegmatis, sama koleris. Hari ini kayaknya masih dipakai. Dan ini juga kalau MBTI kita gabungin sama teori kepribadian Hippocrates, itu mumpuni juga. Itu dia extrovert feeler yang ada di sini, EF, ini kan juga EF ya. Ini yang saya beri warna merah, itu sanguinis. Di bawahnya itu koleris, ENTJ, komandan, negosiator, pemasaran, SDM, itu koleris. Yang ini sanguinis, yang ini koleris. Yang ini INFJ, ada N sama F kan? N sama F, I sama F, I sama F, I sama F, I sama F. Itu saya sebut flegmatis. I sama T, I sama T, I sama T, I sama T, itu saya sebut sebagai melankolis. Jadi kalau misalnya tadi Ustadz Andi Umar mengatakan saya NFP, berarti saya bisa katakan sanguinis ENFP. Saya juga bisa bilang sanguinis yang filsuf, yang pemasaran, ENFP. Gitu.
sang inspirator namanya. Sekarang memang pusing, karena baru ngedapetin instrumennya, baru mendapatkan namanya tipikalnya. Tapi nanti kalau ini sudah sering kita coba melihat orang, gerak-gerik orang, ini cocok kalau bisa kita mau ketemu ada anak-anak, anak-anak kita misalnya, kita bisa ngelihat, kita bisa mengkualifikasikan mereka, mengklasifikasikan mereka itu dari awal. Dan kita bisa melihat nanti ke depannya dia cocoknya jadi apa sih, sehingga kita nggak salah menentukan dia punya karir. Malah bisa mengarahkan ya apa-apa konsumen pendidikan yang tepat buat dia ya. Nah itu MBTI secara karir. MBTI selanjutnya akan kita coba garap. Jadi MBTI buat saya luas karena keluasannya tadi. Jadi dia luas karena luasnya tadi. Jadi dia nggak menjudge dia extrovert aja, dia juga nggak menjudge dia introvert aja, tapi dia bisa mengkombinasikan keduanya. Seperti itu. Oke. Baik, kita sapa kembali dulu Mitra JC yang masih bergabung bersama kami di forum publik, dan kita masih bicara tentang managing people with MBTI. Kalau di awal tadi sudah dipaparkan, sudah diberikan sebuah gambaran untuk kita semua Mitra JC, mungkin tidak semudah itu mungkin yang kita tangkap, atau tidak semudah itu juga ketika kita berikan sebuah gambaran bagaimana penentuannya, karena nanti sepertinya di MBTI juga ada kayak tes kepribadian itu melalui kuesioner. Nah coba seberat ini kan kita mungkin nggak secepat kayak Pak Khairul untuk menentukan introvert, extrovert dan beberapa tadi yang lainnya. Nah gimana dengan sistem kuesioner itu? Kalau sistem kuesioner, jadi kalau kita melihat seseorang itu subjektif kita, penilaian subjektif kita terhadap orang tersebut. Nah saat dia ngisi kuesioner, subjektifnya dia terhadap kuesionernya. Jadi kita bisa gabung antara kita punya perasaan sama dia punya perasaan, sehingga menghasilkan yang lebih objektif, seperti itu. Nah, waktu lagi kuesioner itu dihidangkan ke mereka, dan mereka menjawabnya dengan objektif, sesuai keadaannya mereka, itu saya bisa katakan 100% akurat untuk MBTI. 100% akurat untuk MBTI-nya. Tapi untuk kepribadiannya, ada rasionya. Jadi MBTI ini bisa melihat keakuratan seseorang itu 70-90%. Akurasinya. Artinya nggak 100%. Jadi masih ada beberapa ya. Karena ada faktor X. Sama, semua hidup juga sama kan. Jadi selain faktor internal, dia juga punya faktor eksternal. Sehingga waktu lagi ngerjainnya gitu kan, dia udah objektif. Tapi ada perasaan yang keluar. Kayak yang tadi misalnya, saya nggak enak lah kalau misalnya saya dibilang, ini kan kita mau ada perusahaan nih, mau merekrut kita. Mikir dulu baru bertindak, apa bertindak dulu baru mikir? Kayaknya bertindak dulu baru mikir, nanti nggak dapat lagi perusahaannya. Udahlah saya tulis aja, mikir dulu baru bertindak. Jadi dia ada kecerobohan di saat dia menulis tidak sesuai dengan hatinya dia. Nggak objektif. Lebih bagus apa? Objektif. Sehingga akurasi MBTI-nya 100%, dan akhirnya akurasi kepribadiannya itu bisa 90%. Jadi jujur isi apa yang sedang kita rasakan. Apa yang terjadi dalam diri kita ya. Apalagi kalau misalnya MBTI ini mau ngobrolin masalah karir, bukan dia mau masuk pekerjaan. Karena nanti dia mau masuk perkuliahan, dia mesti 4 tahun kan sarjana, dia mesti 2 tahun kan magister, dia mesti doktoral juga misalnya seperti itu, dia mesti masuk ke jenjang pendidikan. Andai kata dia salah sedikit aja waktu lagi mengatakan bahwa dirinya sebenarnya perawat, tapi dia justru masuk ke SDM, atau yang bertolak belakang dengan perawat misalnya, IJ bertolak belakang IE, SN, FT, ya kan, ENTP. Nah, dia berubah banget jadi negosiator. Jadi dia berkebalikan karirnya. Jadi dia harusnya jadi perawat, dia jadi negosiator. Jadi ahli hukum nih, masuk hukum. Kita nggak perlu sebut ya kampusnya di mana. Dia masuk hukum di kampus yang terkenal. Oke lah, dia bonafit di sana. Dia masuk. Pas sudah masuk dia bingung ya akhirnya. Waduh, jauh dari menikmati. Nah itu yang seharusnya kita sebagai manusia, kita harus jujur, objektif mungkin buat diri kita. Karena kalau kita nggak jujur terhadap diri kita sendiri, berarti siapa lagi yang mau jujur sama diri kita? Betul. Nah, sehingga ke depannya tersiksa sendiri nanti ya, ketika salah memilih atau penempatannya. Betul. Nah sebenarnya ini juga menolong untuk kita, saya lihat nih Pak Khairul, menolong kita. Artinya kalau misal ini MBTI umumnya memang dipakai oleh perusahaan ketika menempatkan orang-orangnya di jenis pekerjaan yang berbeda-beda, dan juga mungkin konsultan atau konselor kali yang banyak menggunakan. Kalau kita sudah memahami ini dan sudah konsultasi dengan orang yang tepat ya, artinya kita sudah bisa menentukan di mana dan apa yang akan kita pilihkan berikutnya untuk Mitra JC. Terus masih bersama kami karena kami akan hadirkan beberapa pertanyaan. Mungkin ini juga pertanyaan mewakili pertanyaan dari Mitra JC yang mungkin ingin disampaikan. Animar akan coba mengorek lebih lagi tentang MBTI ini. Kalau tadi tes kepribadian,
Misalnya di Umar hari ini sudah dites dengan NFP, sudah diketemukan misal sama perceiver. Perjalanan waktu misal next di 2 tahun kemudian kalau misal di tes kembali, apakah kemungkinan masih konsisten atau berubah? Atau berubah? Kalau untuk kemungkinan dia konsisten atau berubah, dia tergantung apa yang dia alami sepanjang 2 tahun itu. Ya. Nah, karenanya MBTI itu dia nggak mesti dia NFP aja. Kan suatu waktu misalnya dia berada dalam suatu pekerjaan yang dia mesti, kan P itu perceiver, dia tadi fleksibel. Dia mesti ada draft stabil, jam 7, jam 8 dia mesti kayak gini, jam 8, jam 9 dia mesti kayak gini. Akhirnya dia berubah. Terus dengan sistem itu ya. Dengan sistem itu, dan dia menikmati sistem itu. Akhirnya yang tadinya P-nya 100% berubah jadi P-nya 75%. Berubahnya begitu. Jadi berubahnya nggak langsung dia secara radikal dari P ke J. Memang ada tahapan ya. MBTI itu akan kita dikatakan sebagai seseorang yang dewasa. Itu di saat kita bisa menempatkan kapan kita harus ekstrovert, kapan kita harus introvert. Tapi kita nggak melupakan kita punya pribadi. Saya sendiri NFJ, extrovert, intuitif, sama jadgan. Nah, saya NFJ, tapi di saat saya belajar ya, kan NFJ kan guru. Saat dia jadi guru dia mesti ngomong kan, tapi saat dia jadi pelajar, dia mesti kalem. Kalau guru lagi ngobrol, kita ngobrol juga kan, akhirnya gurunya merasa nggak dihargai atau kayak gimana kan. Berarti kita harus berada di tempat yang tepat. Berarti introvert tepat, menjadi murid introvert tepat. Akhirnya orang yang menurut saya dewasa adalah orang yang bisa mencocokkan ekstrovert introvert sesuai pada tempatnya. Intuitif, sensorik sesuai pada tempatnya. Walaupun sebenarnya kita sudah ada di posisi mana gitu ya. Tapi kita bisa berkembang seiring waktu, tergantung faktor eksternalnya itu apa. Kita lagi dihadapkan sama masalah apa, atau kita dihadapkan sama kasus seperti apa. Nah, saat yang tadi andai kata kita selalu dihadapkan sama kasus tersebut berulang-ulang, otomatis misalnya perceivernya berubah jadi jadger. Tapi nggak langsung berubah secara radikal, tapi bertahap. Nah, saat bertahap itu dinikmati, ya udah berarti kita nanti berubah dari P ke J. Oke. Faktor kenikmatan pada akhirnya ya. Pada akhirnya sih kita harus pragmatis juga. Iya. Atau jangan banyak juga para karyawan atau pegawai ketika dihadapkan dengan jenis yang berulang-ulang dan dia juga menikmati karena tidak ada lagi pilihan lain. Mungkin ada juga yang berubah di saat itu ya. Berubah di saat itu. Tapi yang namanya dari awal kita punya kepribadian itu, jadi kita punya yang namanya kepribadian peletak awal. Itu susah berubahnya memang. Dan ini peletak awal dia seperti daun ya, seperti pohon. Ini ibaratnya udah mengakar di dalam diri kita, nanti naik tuh. Dia mau ke kanan atau mau ke kiri kan tergantung arah angin. Tapi akarnya dia akan tetap ada di situ. Ada di situ. Jadi kadang-kadang misalnya kita ada orang yang dia kerja di tempat yang memang dia harus terstruktur, tapi dia suka musik. Nanti akan datang suatu ketika tuh dia jenuh, dia balik lagi ke musik, akhirnya musik itu dijadikan hobinya. Tapi pekerjaannya tetap dirawat. Banyak orang-orang seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepribadian MBTI yang berubah, tapi akarnya dia tetap konsisten. Maksudnya dia bisa berubah. Jadi kapan ekstrovert, kapan introvert dia bisa. Dan dia nanti akan berubah ekstrovert jadi introvert juga bisa. Cuma persentase, tapi akar peletaknya itu rasanya akan berubah dia nggak akan berubah di sini. Maksudnya dia memang sudah ada kata kunci di dalam dirinya bahwa dia diberikan oleh Allah, itulah kepribadian seperti itu. Iya. Ini sedikit agak membandingkan mungkin dengan karena kalau kita bicara tes kepribadian hari ini cukup banyak, artinya lebih dari satu lah. Nah, kalau tes kepribadian MBTI sedikit dibandingkan dengan yang lain seperti apa? Maksudnya plus minusnya. Plus minusnya ya. Kalau plusnya saya katakan yang tadi, dia nggak menjudge seseorang ekstrovert. Dia nggak menjudge seseorang itu introvert. Jadi kita berada dalam suatu pilihan. Apakah kita ekstrovert maupun introvert. Itu yang pertama, itu plusnya buat saya. Terus plus yang keduanya, MBTI itu dia alami. Maksudnya seperti sunatullah. Jadi seperti yang tadi, ada malam, ada siang, ada panas, ada hujan, ada lelaki, ada perempuan. Jadi kita nggak bisa bikin, kan kalau kepribadian, mungkin kepribadian yang lain, dia itu aja. Kalau kita nggak, jadi tergantung. Kalau ada malam, ada siang, ada sore, ada pagi. Nah, tergantung kayak gitu. Plusnya seperti itu. Nah, minusnya apa? Minusnya MBTI, kalau saya melihat dari sudut pandang MBTI-nya itu sendiri, MBTI ini dia tidak mengkoreksi kompetensi lain.
selain kepribadian. Ada, maaf nggak apa-apa kalau misalnya kita sebut anagram misalnya, dia masuk ke kompetensi. Jadi kalau ini khusus attitude-nya aja, khusus kepribadian tok, tapi dia nggak masuk kompetensi. Misalnya dia seorang guru, seorang guru, tapi dia nggak dinilai gurunya itu dia kompetensinya di mana. Terus udah berapa kali dia punya pengalaman buat menjadi seorang guru, nggak kita lihat di sana. Sehingga MBTI ini nggak bisa berdiri sendiri kalau kita mau melihat secara pengalaman, secara kompetensi, secara knowledge. Nah, karenanya ada kalau misalnya kita mau masuk ke sebuah perusahaan, dia harus melampirin CV, ada ijazahnya, ada pengalaman kerja dari mana, perusahaan dari mana, MBTI dimasukin. Nah, kekurangan MBTI buat saya di situ. Jadi dia nggak melihat kompetensinya, hanya sebatas kepribadian. Gitu. Ada memang spesifikasi yang lain, tesnya tes ke ada tes kompetensinya. Dia dimasukin ada tes kepribadian plus. Jadi ada kompetensi. Ada sebenarnya kalau saya lihat nggak cuman bukan kekurangan sih, tapi spesifikasi dari MBTI lebih ke kepribadian. Gitu ya. Jadi spesialis. Iya. Sedikit lagi pertanyaan berikut. Golongan darah. Apakah juga menentukan di peta lokasi dimensi tadi itu? Kayak misal saya golongan darah ini posisinya di ENF. Apakah secara spontan yang segolongan darah dengan saya akan sama persis atau gimana? Kalau saya bisa mengatakan golongan darah kan ada nanti mungkin ada ciri khas ya. Kalau saya bukan berarti saya mengatakan bahwa golongan darah kurang begitu kurang begitu valid untuk mengecek orang itu seperti apa kalau saya ya, karena bisa jadi golongan darah A tidak seperti apa yang ciri khusus golongan darah A. Oh iya, ada nggak di generalisir bahwa... Cuma kalau saya mengatakan seperti ini, andai kata di golongan darah A misalnya, tapi dia orangnya misalnya dia hidupnya itu grafnya stabil, dia seperti dia perasaan dan lain sebagainya, dia bisa langsung ke arah sini. Jadi saya nggak mengatakan ada faktor golongan darah di sana. Tapi saat dia mengatakan bahwa dirinya adalah ekstrovert, bahwa dirinya adalah intuitif, bahwa dirinya adalah feeler, bahwa dirinya adalah perceiver, baru dia bisa menunjukkan dia itu siapa sih, atau dia bisa menginterpretasikan bahwa dia itu siapa. Artinya tidak dari golongan darah. Tidak masuk ke golongan darah. Tapi walaupun begitu kan golongan darah tadi kan dia bisa keluar kan, keluar ekspresinya kan. Golongan darah A biasanya kayak gini. Langsung dia nunjuk sini. Jadi kita masuk ke indikatornya aja. Iya. Dan tes kepribadian MBTI itu alat bantunya hanya dengan tadi kuesioner dan serupa tadi itu. Artinya nggak dia nggak pakai sidik jari. Cuma MBTI saya bisa bilang gini ya, ada beberapa misalnya handwritten analysis. Kita nulis tanda tangan. Terus kita bikin yang namanya ini lurus, tarik garis lurus, nanti sudut kemiringannya, terus abstraksinya gitu kan, terus keteraturan tata kosakatanya. Itu bisa nanti dia extrovert, dia intuitif. Jadi kita bisa pakai dimensi MBTI buat menganalisis itu. Gitu. Misalnya dia tinggi-tinggi nih, misalnya di sini ada kotak, tapi dia keluar dari kotak, ekspresif dia berarti, ekstrovert dia, gitu. Dia bisa menganalisis itu, tapi dia nggak bisa. Kalau MBTI lebih enak, bukan dilihat dari sananya, tapi waktu lagi dia objektif, mengisi kuesioner sesuai dengan dirinya. Lebih bagus seperti itu. Bila dibandingkan, dia mesti tes sidik jari, ataupun dia mesti melihat handwriting analisnya. Tapi nggak menutup kemungkinan itu bisa terdetek juga di MBTI. Gitu. Iya, baik. Nah, tentunya dengan bicara kepribadian gitu ya, tidak ada kata terlambat untuk mengetahui. Gitu ya. Apa kita sebagai tadi mahasiswa, sebagai pegawai yang masih ada sedikit galau dengan jenis pekerjaannya. Dan asyiknya MBTI, kita bisa menentukan love tipe kita seperti apa. Jadi pasangan yang cocok seorang NFP apa gitu kan, biar terbangunnya lebih harmonis. Ini ternyata itu ya, nggak cuma nanti bagian kedua aja kita. Kalau kita bicara selain dari faktor 4 ada satu lagi faktor itu. Sehingga untuk mencari pasangan. Betul. Ada tipikal pasangan misalnya dia orangnya ekstrovert, makanya itu nanti ada dimensi-dimensi yang tadi kan ada yang 100% dari Ustadz Adi Umar, yang 100% tuh perceiver, 100% kan feeler. Nah, F sama P inilah sebagai acuan utama untuk menentukan love tipenya yang kayak gimana. Pasangan F sama E-nya itu apa? Nah, kalau itu bisa diketemukan, akhirnya harmoni.
Iya. Kayaknya pas nih kalau bagi mereka yang menemukan pasangan ya. Tapi yang sudah pun boleh untuk dipelajari ya. Boleh. Biar ada pemakluman. Saat ada perbedaan. Oh iya, wajar dia mah tipenya di sini pasangan kita, sementara kita tipenya di sini. Betul. Jadi mengurangi konflik atau berontak di keluarga ya. Betul. Andai kata kita udah mengenal diri kita, biasanya kita juga mengenal orang lain. Saat kita sudah mengenal diri kita mengenal Tuhan kita kan. Dan kita juga mengenal orang-orang di sekitar kita. Sehingga MBTI ini menurut saya merupakan salah satu ilmu tersendiri, ya kan? Kita bisa lebih mengenal lebih jauh orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita lebih toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itulah MBTI. Iya. Iya betul. Kalau Pak Khairul kan sudah lama kecimpung di praktisi HROD ya, organisasi development gitu kan, pasti sering dong perusahaan-perusahaan menggunakan MBTI untuk alat untuk penentuan penempatan gitu kan. Sejauh ini kita pakai perusahaan memakai MBTI dan seperti apa? Jadi pola pemakaian. Misal di Orbit Security System, kita butuh teknisi. Saya larihin semuanya itu ke IP. Ini orang-orang yang ada di sini nih. Di kolom keempat. Kolom keempat ini yang saya cari. Jadi orang yang introvert achiever. Pernah suatu ketika orang teknisi kita masukin, jadi orang yang EP kita masukin ke teknisi. Bawel dia. Bukan kerja, gitu kan. Gimana sih yang kayak gini? Nah, orang yang di sini kita larihin ke sini. Jadi sebelum kita masuk ke ke orang yang tepat di tempat yang tepat, dia ada lampirin CV atau melampirkan ijazah atau dia melampirkan surat keterangan bekerja, saya coba saya coba petakan dulu, dia tipikalnya ada di kuadran mana, kolom mana gitu ya, bukan kuadran, kolom mana. Kita butuh keuangan, dia harus ada introvert jagger, di ke atas nih kuadran ini, kolom ini nih, gitu. Misalnya Ustadz Andi Umar, butuh siapa misalnya? Contoh misalnya butuh seorang pemasaran, seorang EP aja dicari semuanya. Ini tipikal pemasaran semua. Pengen butuh SDM atau seorang trainer, EJ yang dipakai di sini semuanya. Nah, saat kita udah menemukan ini, tinggal kita pilih ijazahnya, dia dari kampus mana. Terus kita lihat juga pengalaman kerjanya seperti apa. Terus saat kita hadapkan sama suatu kasus, dia bisa menyelesaikan kasus itu nggak secara teori. Jadi dia sudah pas kepribadiannya, dia juga sudah pas dari segi kompetensinya, begitu. Itu banyak yang meminta saya juga untuk mendeskripsikan MBTI ini, sehingga bisa menemukan yang tadi orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Seperti itu. Karena pasti akan beda hasilnya ya. Beda hasilnya. Ketika perusahaan hanya meraba-raba menentukan siapa dan di mana begitu dan di waktu yang mana gitu. Betul. Oke, ini pasti juga kita sangat merekomendasikan ini bagi pengusaha skala apapun, apakah perusahaan skala besar pasti lebih-lebih gitu kan, yang menengah atau yang kecil sekalipun gitu kan, karena ini akan bicara tentang keuntungan, investasi gitu kan, pergerakan bisnis kita, maka sejatinya berapapun orang yang akan kita rekrut, alangkah baiknya kita mulai dari hal yang terlihat sederhana, tapi ini sangat menentukan masa depan perusahaan sebenarnya. Awalnya itu kan personalia, berubah menjadi HR, human resource. Terus dari situ kita berubah jadi human capital. Jadi kita bukan orang itu sebagai mesin, tapi orang itu sebagai aset. Orang itu sebagai modal. SDM itu sebagai aset ya. SDM itu sebagai bagian dari perusahaan. Saat kita mau masukin seseorang ke dalam sebuah perusahaan atau ke perusahaan kita, berarti dia akan menjadi keluarga kita. Andai kata kita waktu lagi melakukan rekrutmen awalnya itu udah salah, akhirnya kita masukin orang yang salah, kita harus bayar mahal sama orang tersebut. Dari segi waktu, dari segi biaya, maupun dari segi erat hubungan kita. Jangan sampai nanti di luar dia malah mencerca sebuah perusahaan. Oleh karenanya, saat kita udah mendeskripsikan mereka, menginterpretasikan MBTI ini ke seseorang yang memang nanti masuk atau join dalam sebuah perusahaan, nah di saat itulah kita sudah menginvestasikan uang, waktu, hati, tenaga, mencurahkan pikiran kita untuk orang tersebut di tempat yang tepat. Dan orang pun di zona yang nyaman pastinya gitu kan. Oke, keren sekali ini bahasan kita hari ini, menyapa kembali seluruh mitra GIC. Nah, kita coba akan memberikan sebuah solusi mungkin ya, karena kita tidak ingin hanya seakan memancing saja, tapi kita coba memberikan solusi
solusi langkah berikutnya. Misal kepada mahasiswa, untuk mahasiswa nih, untuk mahasiswa lulus SMA, mungkin sudah merasa pas di jurusannya SMA, tapi saat di perguruan tinggi kan jurusan lebih spesifik nih ya. Nah, Anda merasa sedang agak tidak pas gitu ya, sehingga Anda memutuskan harus mundur dan kembali ke jurusan yang baru, itu pun belum tentu ini pilihan yang tepat. Nah, Ustaz, solusinya apa nih buat adik-adik kita yang masih galau nih? Kalau kayak gini kita main pragmatis dulu ya. Kita main pragmatis saat misalnya saya masuk ke sebuah instansi ya, instansi atau universitas yang dimana saya kurang cocok di sana, tapi saya udah ngeluarin banyak uang. Orang tua saya sudah mengeluarkan banyak uang. Nah, kita masuk ke mayor minornya aja. Jadi mayornya mungkin di jurusan tersebut, tapi kita bikin kesibukan minor kita yang sesuai dengan kita punya kepribadian. Artinya kalau memang itu udah terjun, betul, di jurusan saat S1 dulu saya masuk ke bidang pertanian. Saya masuk ke bidang pertanian yang masuk ke lab. Itu beda jauh dengan karakter saya NFJ. Kalau misalnya dia ada di lab, jatuhnya kalau nggak IJ dia IP. Ini tipikal di sini. Ini kan bertolak belakang. Jadi semakin ini ekstrovert. Nah, ini bertolak belakang sama yang sini. Yang ini, yang kolom 1, kolom 2 ini bertolak belakang dengan kolom 3, kolom 4. Saya masuk ke sana. Saat saya masuk ke sana, terus saya ada di lab. Saya biasanya ngomong sama orang nih, ngobrol sama Cawan Petri, ya kan? Ini bingung nih, aduh gimana ini? Tapi kan nggak semuanya itu salah. Maksudnya Allah kan udah ngejalanin ke sana, orang tua juga udah memberikan arah juga ke sana, udah ngeluarin uang juga, udah banyak lah, udah ngeluarin tenaga, ya kan, udah mengeluarkan pikiran agar kita selesai kuliahnya. Jadi jangan kita ucuk-ucuk, saya seorang komandan nih, tapi saya jurusan arsitek, udah saya keluar. Nggak bisa seperti itu juga. Kita harus memikir untung rugi dulu. Harus semut lah ya. Santai aja gitu. Jadi santai. Waktu kita udah masuk ke sebuah perusahaan, sebuah institusi atau sebuah universitas, dan di sana itu kita merasa bukan diri kita, jalanin aja dulu, tapi kita bikin waktu yang lain buat memuaskan kita punya pribadi. Misalnya waktu lagi saya ada di S1 dulu, saya ada di lab, saya ngajar juga. Jadi saya kasih waktu diri saya untuk ngajar. Nah, saat saya ngajar saya ketemu orang. Akhirnya saat saya ketemu orang, itu berubah sendiri nanti nilainya. Karena kita udah nikmati, ya kan, kita udah menikmati, kita punya kepribadian, dan kita udah punya karirnya, akhirnya kita bisa masuk ke sana. Sama kayak yang tadi, kita udah masuk ke sebuah perusahaan ini besar, dia ngasih gaji yang lumayan tinggi, kita punya anak istri, tiba-tiba kita keluar, menurut saya kurang bijak. Kita tetap ada di perusahaan, ternyata kita hobinya musik, ya udah, kita tetap ada di perusahaan itu, tapi setelah waktu di mana kosong 1 minggu atau kayak gimana, kita siapkan waktu untuk musik, seperti itu. Nah, nggak semuanya kok kita itu punya kepribadian, kita masuk ke sebuah tempat yang tepat. Nggak semuanya. Bisa juga beda. Kan merupakan khazanah tersendiri. Seorang guru, tapi dia punya background seorang SDM. Seorang guru, tapi dia punya background seorang artistik. Kita sebut misalnya Bung Karno, ya kan, Presiden Republik Indonesia. Dia seorang pemimpin, komandan, tapi dia punya background sebagai arsitek. Insinyur, nggak ada problem kan? Malah terlihat kaya. Ada khazanahnya. Itulah citranya, itulah pelanginya, itulah warnanya. Saat memang misalnya satu pepohonan itu warna hijau semua, nggak ada warna-warni, kayaknya nggak kelihatan kompleks kan? Jadi nggak kelihatan indah. Nah, indahnya seperti itu. Jadi andai kata kita berada di suatu zona di mana kita kurang nyaman, berikan waktu kita untuk zona nyaman kita. Andai kata udah melakukan itu, ternyata tetap nggak nyaman, baru kita konsultasikan juga ke orang-orang yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Yang ketiga, andai kata memang kita mesti angkat kaki, ya udah angkat kaki. Jadi nggak serta-merta kita langsung angkat kaki. Kita ngelakuin dulu berapa presentasinya ya. Seperti itu. Ya, tapi tetap akhirnya kan kita di awal tentu harus menentukan dulu tes kepribadian. Lebih baik seperti itu. Jadi jangan tes kepribadian ini di tengah atau di akhir, lebih bagus di awal. Betul. Seperti perusahaan merekrut seseorang. Betul. Artinya walaupun tadi merasa agak sedikit kurang kita banget nih, gitu kan. Tapi kita segera kalau kita udah menentukan ternyata kepribadian kita ada di sini, habit kita dan hobi kita juga tersalurkan di waktu yang khusus tanpa harus meninggalkan. Betul, lebih bagus kita tes ini di awal dulu. Karena kan pertama sebelum kita masuk ke kompetensi ada 7 cara meningkatkan kompetensi. Langkah pertama itu menganalisis diri dulu. Jadi sebelum kita masuk
kompetensi kita, analisis dulu kita cocok atau enggak sih. Nah, cocok atau enggak ini dari seluruh aspek, baik kepribadian, baik modal, terus baik kompetensi yang kita punya. Kita cocok atau enggak sih masuk ke dalam bidang tersebut? Kalau enggak cocok, ya mau diapain lagi? Misalnya gini, saya pintar main bola, tapi umur udah 30-an misalnya. Kita masuk pemain bola, kompetennya enggak, kepribadiannya cocok, tapi kita umurnya udah kejauhan. Karena saya tadi bilang, waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat. Gitu. Baiknya kapan kepribadian itu kita coba uji? Mending dari masih kecil. Kita punya anak, kita coba petakan mereka, lalu kita arahkan mereka, karena anak kan masih belum tahu dia senang kayak gimana. Dia mesti bimbingan orang tua. Nah, saat orang tua ngebimbing di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, sehingga anak bisa ngedapetin dirinya di awal. Nah, saat cetar hasilnya. Cetar bahan aja dulu. Cetar bahan, benar. Iya, ya. Oke, ini para bunda juga nih yang sedang menyimak siaran kita hari ini, kayaknya juga ada spirit baru nih. Karena pasti akan ada kegalauan tersendiri bagi para ayah dan bunda ya saat mendampingi. Ingin sih gitu kan ayah bunda memberikan pendidikan yang terbaik, tapi sisi lain kita juga belum tahu di mana sih kepribadian petanya di mana gitu kan kepribadian anak tersebut, sehingga apapun kita berikan. Padahal belum tentu itu yang disuka atau yang diminati oleh anak kita. Oke, kita nambahin. Jadi begini. Saat anak kita di sini ada EN, ada NF ya, yang tengah ya 2, 3 ya, kan ada ENFJ. Ini kan NF semua, NF, NF. Ini NT, SF nih ST. Ini kita bisa bilang bagaimana cara anak kita belajar. Nah, seandainya kita lihat tadi misalnya, saya anggap misalnya Pak Andi Umar ini sebagai anak saya, tipikalnya ada di inspirator NF ya. Sering-sering dia untuk merenung. Jadi ajarkan dia merenung. Seringkali kita akan lontarkan pertanyaan kepada anak kita. Siapakah Tuhan Pancingannya kita? Gitu ya. Siapakah diri kita? Terus andai kata kamu dihadapkan sama sebuah permasalahan, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia merenung. Nah, saat dia merenung, dia akan belajar. Ini cara mereka belajar. Jadi seorang filsuf belajar dengan cara merenung. Seandainya kita anggap ada anak kita yang NT, ajari dia buku. Disuruh dia belajar buku, disuruh dia untuk mengobservasi, disuruh dia meneliti. Ini ada problem, ini bukunya, ini meneliti. Maka itu banyak orang pinter itu kalau membaca aja, enggak juga. Ada dia itu merenung, dia diam kayak posisinya di situ ya. Karena posisi di situ. Jadi kita nggak salah waktu lagi kita itu mendidik anak dalam zona belajarnya dia. Gitu. Terus habis itu kemanusiaan dia tipikal SF. Datangin panti asuhan, ajarkan dia berbagi, ajarkan dia memberi, sehingga dia mendapatkan hati kan, kepribadiannya cocok di sana. Banyak loh di luar sana, itu orang tuh kalau misalnya ngelakuin sesuatu bukan pakai uang, tapi dia yang penting saya udah memberikan kasih sayang kepada orang lain, dan itu udah nyaman, gitu kan? Nah itulah tipikal SF, sehingga mereka bisa mendapatkan pembelajaran agar kepribadiannya itu bisa terpuaskan. Terus kita lihat teknokrat tipikalnya, bagaimana caranya dia belajar dengan cara bekerja. Jadi tipikal ST, langsung dikasih pekerjaan, langsung dikasih praktek, bukan teori. Beda sama NT dia dikasih teori, kalau ini dikasih praktek. Jadi banyak orang yang begini, ngapain sih belajar mulu? Lu langsung aja lah. Nah itu tipikal NT. Tipenya ada di sini. Ada di situ. Nah itu cara kita itu membentuk anak kita, membentuk orang lain, pasangan kita, sehingga dia bisa belajar. Misalnya pasangan kita tipikalnya SFJ, Mbak Dara SFJ, jangan dikasih ilmu, ceramahin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi ini adalah begini-begini. Kasih dia memberi. Nah, kita bawa dia, dipeluk, diafeksi, ya kan, terus habis itu diberikan gift, dikasih bunga, dikasih ini, dia mulai tuh ada perasaan, oh saya disayang ya. Nah, saat itu kita bisa arahkan dia ke orang-orang yang tidak seberuntung dia. Dilihat kayak gitu, oh iya saya termasuk beruntung punya suami seperti kamu. Akhirnya dia belajar. Nah saat dia belajar, dia mengekspresikan dirinya melalui kepribadiannya, sehingga dia bisa ngedapetin, oh ternyata saya beruntung dapat pasangan seperti ini. Jadi nggak serta merta
kita harus semuanya cocok membaca aja. Iya. Nggak cocok semuanya disuruh merenung aja deh. Nggak cocok semuanya mesti bekerja aja deh. Atau memberi aja deh. Kita lihat dia cocoknya di mana. Wah, semakin apa ya? Menarik jadi kan? Semakin menarik, semakin penasaran gitu kan. Insya Allah para ayah dan bunda dan mitra GIC hari ini yang masih setia bersama kami dari awal tadi, mungkin Anda sudah menyimak siaran ini, pasti sudah banyak mendapatkan gambaran ke depan harus apa yang dilakukan pertama gitu kan. Karena tidak ada terlambat sebenarnya, sekali lagi tidak ada terlambat untuk segera menentukan, tapi dengan cara dan catatan kita harus memahami kepribadian kita ada di mana. Gitu ya. Nah baik, sudah di penghujung kebersamaan, Ustaz, kita di diskusi tentang managing people with MBTI. Kalau memang ada sih harusnya ada pertemuan tersendiri. Kayak tadi kita berbincang dengan pasangan gitu kan. Betul. Pasangan yang baru atau yang sudah berjalan. Tapi yang sudah berjalan tidak sedikit belum memahami utuh karakter dan kepribadiannya di mana. Kita juga ingin meminimalisir ya, tidak terjadinya percekcokan gitu kan, tapi bagaimana harmonis saling memahami adanya di situ, berarti ini yang diberikan ke pasangan itu. Kayaknya kita harus perlu khusus untuk bicara. Ada khusus. Jadi jatuhnya MBTI lebih ke arah love type. Nanti kita akan coba gali. Kalau kita biar orang penasaran aja, love type manusia itu ada 5. Jadi orang bisa mengungkapkan cinta itu dengan 5 hal. Ada yang dengan kata-kata, work. Ada juga dengan pemberian gift, jadi ngasih mawar. Ada juga dengan time, waktu, dia selalu hadir. Terus ada juga dengan hope atau doa. Terus ada juga dengan peluk, sentuh, afeksi. Nah itu nanti beda semua. Ada yang dengan uang nggak tadi? Ada uang jatuhnya gift. Gift bener. Dan perempuan semuanya gift semua. Nggak usah perempuan, laki-laki juga sama begitu. Jadi semuanya ini tergantung nanti. Kita coba lihat filsuf perenung. Dia lebih banyak hope. Doa ya. Tiba-tiba misalnya Mas Ade Umar, ada seorang di pojok sana lagi ngedoain. Tiba-tiba kita jadi baper kan? Oh dia benar-benar sayang kita. Nggak dikasih bunga pun nggak apa-apa. Nah, ya. Tapi tipikal kemanusiaan atau pemberi ini, dia mesti yang namanya sensorik gitu, dia mesti ada bukti. Bukan implementasi, bukan apa namanya kemungkinan. Kan ada kemungkinan tadi. Nah, itu besok kita akan coba bahas lebih dekat. Oke, kita lihat skala prioritas mana tema, karena sebenarnya semuanya akan jadi penting ya untuk merubah paradigma kita, merubah apa yang penentuan ke depan kita ya. Sekali lagi sebelum kita akhiri, Pak Khairul mungkin ada catatan akhir sebagai kesimpulan hasil pertemuan ini, atau masih ada materi lain? Sudah terakhir di situ ya Pak? Cukup mungkin ya kalau untuk materi ini. Oh ya udah. Oke, mungkin catatan akhir aja sebagai kesimpulan pertemuan hari ini. Saat kita mengenal diri kita sendiri, saat itulah kita bisa mengenal orang lain. Saat kita mengenal diri sendiri, saat itulah kita mengenal siapa Tuhan kita. Saat kita mengenal diri sendiri, kita tahu apa yang mau kita perbuat untuk dunia ini. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan untuk dunia ini. Jadi, kenalilah diri sendiri dahulu, insya Allah kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita aja. Dalam ya. Kuota ya. Dalam sesingkat itu, catatan akhir, tapi lagi-lagi punya makna yang intuitif kita ya, semuanya di sini kita. Jadi kuotanya itu mesti intuitif, kan merenung kita. Masya Allah, luar biasa. Berkah insya Allah. Ya, sekali lagi terima kasih kembali Hakim, Pak Nima. Doa kami untuk Pak Heru, mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan dan senantiasa dalam keberkahan. Dan sebaliknya doa untuk kami. Amin. Moga-moga sahabat GIC, terus Radio GIC semuanya bisa mendapatkan keberkahan, bisa mengenal dirinya, sehingga bisa untuk mengimplementasikan pengenalan ini pada orang lain. Insya Allah. Kalau kemarin ada bukus itu ada hubungan nggak? Yang pas kita kan buat flyer tuh, ada Pak Khairul bikin apa? Combro itu. Oh itu candaan obrolan manajemen bisnis. Oke, jadi beda lagi. Keren juga ya. Main di sini. Boleh aja mungkin kita bedah nanti ya. Kita bedah buku di siaran kita. Jadi saya kalau bikin buku lucu-lucu, combro, distro, bakwan. Oh iya. Bagus tuh. Bakwan belajar akuntansi, keuangan, waktu asik ngopi. Nah itu panjangannya begitu. Perlu kita tiru kayaknya ya. Jadi tulisannya biar supaya orang nggak berat ya. Iya ya. Benar. Bikin lapar nggak berat ya. Ya ini udah berat dari awal sampai isinya ringan, jadi pusing ya. Nah, jadi kita bikin covernya asik dibaca, makanya itu enak dibaca dan perlu. Nggak soal dimakan itu.
Iya, siap. Oke, baik Mitra JC, kita akhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Dan jangan lupa ikuti kami terus siaran-siaran Radio GIC, dan juga bisa diikuti di live Facebook Radio GIC, dan bisa diulang kembali nontonnya di channel YouTube kami GIC TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe sekali lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Oke, terima kasih. Penasarannya pasti ditahan dulu, karena insya Allah kita akan berjumpa di Amin. Insya Allah ya. Baik, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.